Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur atas kasih Tuhan dan kebaikannya bagi kita, sehingga pada hari ini Tuhan izinkan kita untuk kembali beribadah kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita mengawali ibadah kita di sepanjang hari ini dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Allah adalah penolong satu-satunya yang setia dan abadi, selalu melindungi dan menyertai kita. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan. Pujian Eleos Hymnus 24, Allah penolong abadi. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada bait yang keempat kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Allah penolong abadi. Allah penolong abadi, Dia harapan kami, pelindung badai dunia, tempat tinggal teguh di bawah naung tatamu. Ada tempat aman dalam kekuatan lenganmu, ada perlindungan sebelum bukit tercipta dan bumi terbentuk. Engkau Allah selamanya yang tidak berubah. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Tuhan penolong abadi, pengharapan kekal. Ia memimpin hidupku sampai rumah baka. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di awal ibadah ini mari kita mengaku bahwa sesungguhnya kebaktian kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah berkenan memberkati setiap umatnya yang beribadah kepadanya dengan mengaruniakan berkat-Nya. Demikian damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian pada saat ini. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, mari kita dengarkan sabda firman Tuhan untuk awal ibadah kita pada hari ini. Saya bacakan di dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal 8 ayat 12, begini kebenaran firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan pujian dan hormat kita kepada Dia. Mari kita memuji Tuhan dari Elias Hymnos nomor 47, berilah hormat padanya. Kita nyanyikan 2 kali. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini, mari kita kembali mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan juga kita memeriksa diri kita bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Sudahkah kita mengasihi dengan tulus, dengan sungguh-sungguh? Bagaimana kasih kita terhadap sesama kita? Sudahkah kita mengasihi dengan sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, atau bagaimana? Sebagaimana firman Tuhan menegur kita di dalam, mengingatkan kita di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Begini kebenaran firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Sudahkah kita memberi dengan sukacita, atau selama ini kita memberi dengan sedih hati, dengan terpaksa? Mari pada kesempatan ini kita datang kepada Tuhan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu.
Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami yang kami boleh nikmati sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Kini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, memohon ampunan daripadamu ya Tuhan. Kami menyadari kami manusia yang berdosa. Kami sering sekali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mengenai kasih kami sering melakukannya ya Tuhan dengan tidak seturut dengan firman-Mu. Terkadang kami mengasihi dengan terpaksa, dengan sedih hati. Ya Tuhan, tolong ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami dan mampukan kami untuk boleh saling mengasihi dan memberi dengan tulus hati, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah memperhitungkan setiap kesalahan kami, tetapi Engkau Allah yang mengampuni dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang telah jujur di hadapan Tuhan mengakui setiap kesalahan kita, sesungguhnya firman Tuhan menghibur kita di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Berbahagia kita yang diampuni pelanggarannya. Mari kita memuji Tuhan, menanggapi kebenaran firman Tuhan ini. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Kita pujikan dari Elos Hymnos 157. Kita nyanyikan bait pertama hingga bait yang ketiga. Kemurahan Allah. Kemurahan Allah besarlah, tak sebanding dengan dosaku. Darahnya darah domba Allah, tercurah di bukit Golgota. Ajaib, ajaib, kini ku bebas dari dosa. Ajaib, ajaib, kemurahannya berlimpahlah. Hidupku penuh kekecewaan, dosa kematian mengancam, tapi kemurahannya ajaib. Ku terlepas karena salibnya. Ajaib, ajaib, kini ku bebas dari dosa. Ajaib, ajaib, kemurahannya berlimpahlah. Cacat dan dosaku nampaklah, tak tersembunyi, tak terhapus, tapi darahnya sungguh ajaib, jadikan aku putih bersih. Ajaib, ajaib, kini ku bebas dari dosa. Ajaib, ajaib, kemurahannya berlimpahlah. Amin. Silakan duduk kembali.
Mari pada saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada kesempatan ini. Tuhan memberkati masing-masing kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh meneguhkan iman kami, boleh terus menguatkan kami di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya untuk kami. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, dan biarlah firman yang disampaikan berkenan di hadapan Tuhan dan sungguh memberkati masing-masing kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, juga untuk dalam pemberitaan firman-Mu tentu ada banyak gangguan, tetapi kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bahwa Tuhan akan melepaskan kami dari semua gangguan itu sehingga kami boleh berkonsentrasi. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur serta yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini saya ajak kita semua untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengakui iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada hambanya saya persilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Salam sehat untuk kita semua. Kiranya dalam anugerah pimpinan dan pertolongan Tuhan, jalannya ibadah ini bisa lancar. Kita berdoa supaya tidak ada gangguan jaringan. Dengan demikian Bapak, Ibu dan saudara-saudara bisa mengikuti dengan baik dari rumah. Dan apa yang Tuhan hendak menyatakannya bagi kita pada pagi ini lewat firman yang hendak kita dengarkan bisa kita pahami dengan baik. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Bisa diikuti di layar yang disediakan. Saya akan bacakan firman Tuhan begini bunyinya. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya.
Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti celai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti celai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah hari ini adalah ia tahu apa yang hendak dilakukannya. Bila kita memperhatikan apa yang pernah terjadi ketika bangsa Israel mengalami kekeringan, maka terjadi musim kelaparan. Waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Elia supaya pergi ke sungai Kerit. Dan di sungai Kerit itu Tuhan Allah mengirimkan makanan kepada Elia melalui burung gagak. Jadi pada pagi dan petang hari, burung gagak datang kepada Elia dengan membawa daging dan roti, membawa roti dan daging. Itu terjadi setiap pagi dan petang. Kemudian kalau Elia mau minum, dia bisa minum air di sungai Kerit. Setelah sungai Kerit itu akan kering, ya, Tuhan Allah kemudian memerintahkan kepada Elia supaya pindah ke tempat yang lain, yaitu di Sarfat. Di Sarfat itu Tuhan Allah sudah menyediakan, mempersiapkan seorang janda bersama dengan anak yang kecil itu, untuk kemudian menyediakan makanan bagi Elia. Maka dikatakan dalam kitab suci, janda itu mempunyai tepung tinggal sedikit, mempunyai minyak tinggal sedikit. Tapi saat dia membuatkan roti untuk Elia, maka dikatakan bahwa tepung itu tidak habis-habis, minyak itu pun tidak habis-habis untuk waktu yang cukup lama. Nah, kalau kita perhatikan kisah seperti ini, mari kita menemukan prinsip penting di dalamnya, bahwa ini bisa terjadi karena Tuhan Allah mengaturnya seperti itu. Ya, semua ini merupakan inisiatif dan karya daripada Tuhan Allah sendiri. Kemudian kalau kita amati, ya, kita mundur ke dalam kisah perjalanan daripada orang Israel, waktu mereka tinggalkan Mesir menuju tanah Kanaan, maka Tuhan Allah akan memelihara mereka dengan cara memberikan mana, roti dari langit. Jadi setiap hari itu mereka hanya memungut di sekitar tempat di mana mereka tinggal, lalu itu diolah untuk dimakan. Itu terjadi secara terus menerus. Ya, jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini sekali kita menemukan bahwa Tuhan Allah sendiri bertindak untuk kemudian menyatakan pemeliharanya kepada hambanya Elia tadi, kepada umatnya yaitu umat Israel, dengan cara yang betul-betul merupakan sesuatu mukjizat. Nah, apa yang kita baca dalam firman Tuhan tadi, di sana kita menemukan bahwa katanya, ya, secara singkat kita melihat ada 5 roti dan 2 ikan. Ya,
oleh Tuhan Yesus, di tangannya Tuhan Yesus, roti dan ikan itu kemudian bisa cukup untuk dimakan lebih dari 5.000 orang, bahkan ada sisanya 12 bakul penuh. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana peristiwa ini terjadi? Mari kita lihat, ya, perhatikan ayat demi ayat dari bagian firman Tuhan ini untuk kita renungkan. Yang pertama kita lihat mulai ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Nah, di sini dikisahkan di mana peristiwanya terjadi. Katanya itu di seberang danau, yaitu danau Tiberias. Kemudian kita lihat di ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi katanya Yesus menyeberang, ya, ke danau, menyeberang ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias atau Genesaret. Katanya ada orang-orang banyak itu, ya, berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi Yesus naik perahu dengan murid-muridnya. Orang-orang banyak itu mereka lewat jalan darat. Kenapa mereka bisa lakukan ini? Karena mereka melihat bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Mereka begitu kagum, ya. Mereka begitu tercengang-cengang mengenai apa yang Yesus lakukan. Mereka terus mengikuti untuk melihat mujizat-mujizatnya. Padahal sebenarnya kalau kita amati, harusnya Yesus dan murid-murid datang ke sana kan untuk beristirahat. Ya, dalam Injil yang lain dikisahkan seperti itu. Seharian penuh mereka sudah bekerja dan begitu lelah tanpa istirahat. Begitu banyak orang sehingga untuk makan pun hampir tidak sempat. Untuk makan pun tidak sempat. Maka tujuannya menyeberang ke sana supaya bisa menenangkan diri. Ditambah lagi, ya, dikatakan bahwa pada waktu itu Yesus baru saja menerima kabar bahwa sepupunya yaitu Yohanes Pembaptis baru saja dipenggal kepalanya. Jadi suasana itu masih suasana duka. Ingin menenangkan diri, selain karena suasana duka, tetapi juga karena begitu lelah setelah sepanjang hari melayani. Tetapi kehadiran daripada orang banyak itu rupanya membuat Yesus kemudian, ya, tidak jadi beristirahat seperti yang diharapkan tadi. Tetapi kemudian di sini dikatakan bahwa Yesus bertindak untuk melayani orang-orang yang sedang datang itu. Bahkan dalam Injil yang dikatakan, Yesus berkata bahwa mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mereka dilayani, diajari firman Tuhan, yang sakit-sakit disembuhkan, ditolong oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang itu kemudian lapar, lalu Yesus mengambil tindakan, melakukan mujizat, dan mereka semuanya diberi makan sampai semuanya kenyang. Mari kita merenungkan, ya, beberapa hal yang perlu kita pelajari daripada kisah ini. Yang pertama adalah mengapa Tuhan Yesus melakukan mujizat ini. Ini perlu kita renungkan. Mengapa? Ya. Yang pertama adalah Yesus memang mau menunjukkan belas kasihan pada orang banyak yang berkumpul. Jadi kehadiran mereka itu tidak menjadi beban bagi Yesus, tidak membawa tekanan bagi Yesus. Kehadiran mereka walaupun dia masih dalam keadaan berduka, walaupun seharusnya dia kesana untuk beristirahat, kehadiran mereka itu disambut oleh Yesus dengan senang hati, dengan gembira hati. Ia menaruh perhatian dan memikirkan tentang kesejahteraan daripada orang-orang banyak itu. Lalu yang berikut, Yesus peduli dengan kebutuhan jasmani manusia. Melihat mereka lapar, Yesus tidak menahan diri. Ya, melihat mereka lapar, Yesus tidak membiarkan mereka begitu saja. Ya, ini menegaskan kepada kita bahwa memang Yesus sangat peduli dengan kebutuhan jasmani daripada manusia. Dia memelihara. Makanya dalam Matius itu dia katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya orang-orang memang mencari Tuhan, sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan, mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan, mau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan mereka untuk kelaparan. Makanya kan dia mengatakan dalam Matius 6 itu, jangan khawatir. Ya, orang banyak datang, ya mereka sedang dalam keadaan lapar,
Yesus tidak membiarkan. Dia lakukan mujizat ini. Dia betul-betul peduli dengan kebutuhan jasmani daripada manusia. Makanya dalam ayat yang lain itu tidak perintahkan begini. Saya bacakan dari Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Di situ dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kalau kita lihat orang yang lapar, kita bilang ya. Di sini dikatakan ya, berkata kepadanya, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Sementara kita tidak memberi dia makanan. Dia lapar karena tidak mempunyai makanan. Kita bilang makanlah sampai kenyang. Suruh makan apa? Ayat ini muncul mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan memang sangat peduli dengan kebutuhan jasmani daripada manusia. Makanya dalam peristiwa lain, pernah suatu kali Elia begitu lelah dan lapar kan, ada malaikat yang datang kemudian memberi Elia makan. Bangunlah dan makanlah, katanya. Manusia membutuhkan itu dan Tuhan Allah sudah tahu. Sehingga ketika orang banyak itu lapar, Yesus tidak membiarkan, tapi dia bertindak untuk memberi mereka makan. Adakah di antara kita yang sedang kekurangan makanan? Ya. Mari perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan tidak akan membiarkan. Burung-burung di udara dia pelihara. Bagaimana dengan kita anak-anaknya? Mungkinkah dia biarkan? Tentu saja tidak, bukan? Karena itu walaupun sekarang keadaannya sulit, jangan khawatir, jangan takut. Sudah terbukti di sini Yesus peduli dengan kebutuhan jasmani daripada manusia. Nah, melalui mujizat ini juga kita melihat bahwa Yesus hendak membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang maha kuasa. Di tangan dia 5 roti dan 2 ikan dapat diubah olehnya. Ribuan orang bisa makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Kemudian mujizat ini menjadi batu loncatan untuk menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Jadi dengan mengubah 5 roti dan 2 ikan itu menjadi batu loncatan untuk dia menyatakan diri bahwa dia adalah roti hidup yang bisa membawa manusia untuk menikmati kesejahteraan untuk selama-lamanya. Ini kan sama dengan peristiwa ketika dia hendak menyatakan bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Kan diawali dengan dia membangkitkan Lazarus dulu, bukan? Mengenai peristiwa dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dalam teks itu kan dia membangkitkan Lazarus. Sehingga pernyataannya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup betul-betul terkonfirmasi, terbukti dengan dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, temanya tadi mengatakan ia tahu apa yang hendak dilakukannya. Coba kita perhatikan pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Di situ dikatakan begini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Baru ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, khusus dalam Injil Yohanes ini, pertanyaan Yesus itu ditujukan kepada Filipus. Kenapa Filipus ya? Kenapa bukan murid yang lain? Tapi pertanyaan ditujukan kepada Filipus. Katanya, Filipus itu daerah asalnya dekat dari tempat di mana mereka sedang berkumpul. Filipus asalnya itu dari daerah di sekitar itu, dekat dengan tempat itu. Maka kalau mengacu kepada isi pertanyaannya, dia bilang begini, di manakah kita akan membeli roti? Ya, dia bilang di mana kita akan beli roti. Dia tidak mengatakan dari mana ya kita ambil uang untuk beli roti. Tidak. Memang kita tidak tahu persis mereka sedang punya uang berapa. Pada bendahara yaitu Judas Iskariot itu ada uang berapa. Kita tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat. Ya, walaupun nanti dalam jawaban Filipus dia katakan bahwa ada 200 dinar ya, begitu ya. Filipus mengatakan dalam ayat yang ke-7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi kita tidak tahu persis
Uang yang ada pada bendahara pada waktu itu berapa untuk beli roti? Tapi menariknya di sini, Yesus berkata kepada Filipus bahwa di manakah kita akan membeli roti? Ya, mungkin juga ada kaitan. Paling tidak Filipus kan tahu di sekitar itu yang suka jual roti di mana, kan begitu ya? Filipus kira-kira dianggap dia tahulah di sekitar itu yang jual roti di mana. Maka Yesus mengatakan di mana kita akan beli roti supaya mereka ini dapat makan. Ya. Nah, maka di ayat 6 dijelaskan hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ia sudah tahu, tapi pertanyaannya itu mau mencobai Filipus. Ya, harusnya itu menguji Filipus, kira-kira pemahaman Filipus mengenai dirinya, mengenai apa-apa yang sudah pernah dilakukan oleh Yesus itu sejauh mana. Jadi Tuhan Allah itu, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah, dia tidak kekurangan hikmat dalam rancangannya. Sesulit apapun masalahnya, ia tahu apa yang harus ia lakukan serta tindakan apa yang akan ia ambil. Dia sudah tahu. Pertanyaan ini bukankah dia tidak tahu, oh di mana ya cari roti ya? Apakah di sini ada yang jual roti dekat sini? Bukan itu tujuan akhirnya. Ya, dia hanya ingin menguji kira-kira tanggapan seperti apa yang akan diberikan oleh Filipus. Apa yang ada dalam isi hati Filipus mengenai hal ini? Kisah Rasul 5 ayat 18 mengatakan, yang telah diketahui dari sejak semula. Memang segala sesuatu sudah diketahuinya dari semula, sehingga Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dia sudah tahu segala rancangan apa yang ada padanya mengenai kita, dia sudah tahu. Tapi di sini dia tanya kepada Filipus, ingin mengetahui ya isi hati Filipus itu seperti apa. Jika Kristus berkenan membingungkan umatnya, tujuannya hanyalah untuk menguji mereka. Adakah di antara kita yang sedang menghadapi situasi yang membingungkan? Saya kira hari-hari ini banyak orang yang bingung hadapi situasi yang membingungkan. Nanti dulu, coba diam sejenak dan renungkan. Di sini Yesus memberi pertanyaan yang membingungkan untuk Filipus. Ya, di mana kita akan membeli roti untuk memberi orang-orang ini makan? Bagi Filipus itu sesuatu yang, loh kok pertanyaannya begitu sih? Makanya dia bilang roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup, walaupun mereka itu makan sedikit-sedikit. 200 dinar itu katanya upah untuk orang kerja 200 hari. Karena Alkitab mencatat upah kerja 1 hari pada waktu itu 1 dinar. Jadi kalau 200 dinar berarti 200 hari kerja. Wih, berapa bulan itu ya? Kira-kira hampir 7 bulan ya, kurang lebih ya. Begitu besar uang yang harus dipakai untuk beli roti dengan semua uang itu pun tidak cukup memberi makan orang sebanyak ini. Filipus mengatakan kalimat itu karena memang dia bingung dengan apa yang ditanya oleh Yesus. Jadi saya ulangi, jika Kristus berkenan membingungkan umatnya, tujuannya hanya untuk menguji mereka. Jadi kalau kita sedang hadapi situasi yang membingungkan, mari renungkan, kita sedang diuji oleh Tuhan. Kira-kira respon kita terhadap kebingungan yang kita hadapi, situasi sukar yang kita hadapi itu seperti apa? Apakah kita akan bicara seperti orang yang beriman, atau kita bicara seperti orang yang tidak mengenal Tuhan? Begitu ya. Nah, memang dia adalah Allah. Aku tahu, ia tahu apa yang harus dia lakukan, kan? Dia adalah Tuhan Allah. Segala sesuatu ia rencanakan dengan baik dan sempurna. Maka apapun yang terjadi, tetaplah berharap. Jangan berhenti berharap. Tetaplah berharap walau keadaannya sekarang sangat sulit. Amin. Ya. Nah, mari kita perhatikan, Yesus bertanya kepada Filipus. Sesudah Filipus menjawab bahwa membeli roti seharga 200 dinar pun tidak cukup walaupun mereka makanannya sedikit-sedikit. Lalu kemudian Andreas kan berusaha untuk kemudian mencari jalan keluar, lalu menemukan anak kecil, bawa roti, ikan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, mari kita perhatikan pertanyaan kedua yang harus kita renungkan, yaitu mengapa Tuhan melibatkan murid-muridnya? Kenapa tidak tiba-tiba diturunkan roti dari langit?
Dia katakan roti turun dari langit. Lalu roti tiba-tiba turun dari langit. Setiap orang tahu-tahunya memegang roti begitu banyak untuk dimakan. Tidak. Kenapa dia melibatkan murid-muridnya? Di sini saya mencatat beberapa hal ya. Yang pertama, Yesus memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan tindakan kasih. Orang banyak sedang kumpul dalam keadaan lapar kan? Dia bilang, di mana kita bisa beli roti? Maksudnya ialah memberi mereka kesempatan untuk melakukan tindakan kasih. Yang kedua, Yesus mau melihat bagaimana tanggung jawab murid-murid dalam pelayanan. Nah, sekarang ini ada orang butuh pelayanan. Bagaimana tanggung jawab kalian? Ya kan? Nah, Filipus sudah menyerah. Dia langsung bilang, roti 200 dinar pun tidak akan cukup. Andreas bilang, ini ada anak bawa 5 roti 2 ikan, tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Ya, jadi Yesus mau melihat bagaimana tanggung jawab murid-murid dalam pelayanan. Nah, kalau dari tanggapan Filipus dan Andreas ya, dengan sepintas kita langsung melihat bahwa ya mereka boleh dikatakan menyerah ya, angkat tangan, ya nggak bisa. Maka di dalam bagian ayat yang lain, di dalam Injil yang lain itu mengatakan suruh mereka pulang, biarlah mereka cari sendiri-sendiri. Kan begitu ya? Mereka menyerah. Ya. Supaya mereka belajar mengerti beratnya persoalan. Ini kan persoalan yang berat. Saya kira kalau kita dalam posisi murid-murid, ini bukan hal gampang. Ya, ini bukan hal gampang. Ya, kalau 10-20 orang dengan mudah bisa cari pinjaman di mana. Ini 5.000 laki-laki belum terhitung perempuan dan anak-anak. Betapa rumitnya persoalan ini. Jadi Yesus melibatkan murid-murid supaya mereka belajar mengerti beratnya persoalan dalam pelayanan. Jadi semua yang terlibat dalam pelayanan, mari perhatikan, waktu melayani Tuhan terkadang kita ada persoalan yang berat, sukar, rumit untuk diurai. Ini murid-murid sudah hadapi itu. Kemudian yang keempat, supaya mereka terlibat mencari jalan keluar. Ya, apa caranya? Bagaimana caranya? Yesus sudah tahu apa yang harus dilakukan kan? Tapi kenapa dia libatkan mereka? Supaya mereka ikut memikirkan bagaimana. Supaya mereka dapat memahami sulitnya mencari jalan keluar. Ya memang. Supaya paham bahwa mencari jalan keluar itu tidak mudah, sulit itu. Makanya dulu ada yang bilang, mau jadi pemimpin harus siap sakit kepala. Kalau tidak mau sakit kepala, jangan jadi kepala. Kepala apapun. Entah itu kepala rumah tangga, entah kepala apa saja. Jadi kepala apa saja harus siap sakit kepala. Yesus sedang bawa murid-murid memahami hal ini. Supaya mereka belajar memikirkan kebutuhan orang lain di masa krisis. Kan sedang terjadi krisis, orang-orang kelaparan. Murid-murid tidak boleh menutup diri. Mereka harus memikirkan bagaimana memperhatikan kebutuhan orang walaupun sedang menghadapi krisis. Karena umumnya kalau ada krisis, orang kebanyakan pikir mengenai diri sendiri, bukan? Betul atau tidak? Iya kan? Nah, kemudian yang berikut supaya murid-murid belajar untuk percaya akan kemahakuasaannya. Mereka akan menyerah. Filipus bilang roti 200 dinar pun tidak cukup. Andreas bilang, ini ada 5 roti dan 2 ikan, tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Mereka sudah menyerahkan. Tapi Yesus bilang apa? Coba kita lihat di bagian berikut ya. Ya, di bagian berikut kita perhatikan di mana Yesus suruh bilang apa. Coba kita lihat ayatnya yang ke-10 dikatakan begini. Suruhlah orang-orang itu duduk. Yesus berkata kepada mereka, suruh orang-orang itu duduk. Ini kan sesudah Andreas bilang, roti 200 dinar pun tidak cukup. Apa itu Filipus bilang begitu ya. Andreas bilang, ada 5 roti dan 2 ikan, tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Yesus bilang, suruh mereka duduk. Yang menarik itu begini Bapak Ibu dan Saudara. Waktu Yesus bilang suruh mereka duduk, murid-murid tidak ada yang tanya, loh guru, suruh duduk terus makan apa? Ini rotinya cuma 5 loh guru. Ikannya cuma 2, ya kan? Roti 5, ikan 2, suruh mereka duduk. Jangan sampai kita malu Tuhan. Maka saya baca tafsiran, ada seorang penafsir, dia memberikan komentar begini. Ini ibarat menyuruh asisten rumah tangga pergi ke pasar untuk beli sayur tidak bawa uang, ya kan? Tidak bawa uang. Terus nanti di pasar belinya bagaimana? Kan Yesus bilang suruh mereka duduk. Loh, duduk terus nanti makannya bagaimana? Harusnya kan suruh pulang kan? Ayo pulang. Suruh duduk terus diapakan? Rotinya cuma 5, ikan cuma 2. Itu pun
Untuk 12 orang tambah Yesus 13 orang juga harusnya tidak cukup, itu cuma 5. Tapi yang menarik ialah di tengah kebingungan mereka tidak banyak komplain. Jadi ini ada sikap yang baik dari murid-murid itu. Walaupun tadi mereka gagal menemukan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, pada titik ini terlihat mereka punya tindakan iman. Sebenarnya Filipus ini kan murid lama, Andreas begitu juga. Mereka sudah pernah lihat Yesus ubah air jadi anggur. Peristiwa ajaib itu mereka sudah tahu. Itu Yohanes 2 atau berapa itu ya. Mereka sudah tahu. Tapi di sini mereka gagal untuk beriman. Gagal untuk percaya bahwa Yesus sanggup untuk melakukannya. Mereka itu tidak tahu itu. Mereka lupa mungkin. Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Coba. Filipus kan bersandar pada pengertiannya kan. Andreas juga begitu. Roti cuma 5, ikan cuma 2. Bagaimana ribuan orang bisa makan? Tapi pada langkah berikut ternyata disuruh orang banyak supaya disuruh duduk. Ya, diperintahkan supaya suruh orang banyak itu duduk. Mereka ikuti. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada hal menarik mengenai anak kecil itu. Dia punya 5 roti dan 2 ikan kan. Siapa anak kecil itu? Kita tidak tahu anaknya siapa. Kok bawa roti? Tidak disebut papa mamanya. Nah, untungnya itu anak itu diminta rotinya dia mau. Kan tidak dicatat rotinya dibeli kan. Tidak ada catatan. Diminta rotinya terus dikasihkan pada Yesus kan. Coba kita lihat ya. Ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Coba ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu. Tidak ada catatan roti ini dibayar ya. Hanya diminta terus anak itu kasih. Nah, untunglah anak itu yang beri rotinya. Ya, saya sempat mendengarkan khutbahnya Pak Esra Suruh ya mengenai teks ini. Tentang anak ini dia bilang begini. Coba kalau anak itu bilang begini, tidak, rotinya saya mau makan sendiri. Tidak, rotinya saya mau makan dengan keluargaku. Rotinya mau saya makan dengan teman-temanku. Rotinya mau saya jual mahal atau lain sebagainya. Nah, puji Tuhan, anak ini anak yang baik. Entah anaknya siapa ya, anak yang baik. Ketika dalam pelayanan ada situasi yang sulit, dia tidak menjadi anak yang egois. Dia mau sumbangkan rotinya. Dia mau korbankan rotinya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Mungkin dia juga sudah lapar kan. Barangkali itu bekalnya untuk makan pada waktu itu. Dia rela berikan. Nah, maka dalam hidup ini kita juga perlu merenungkan. Bila dalam pelayanan ada hal yang membutuhkan dukungan dari kita semua, maukah kita juga untuk menyerahkan apa yang ada pada kita untuk kelancaran pelayanan? Seperti anak ini, kita perlu merenungkan hal ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 11 mengatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Rotinya berapa? 5, ikannya 2. Cukup atau tidak untuk orang banyak itu? Tidak cukup. Tapi Yesus mengucap syukur. Ini artinya apa? Kita juga harus belajar mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur, makanannya pun harus mengucap syukur kan? Katanya roti jelai. Ya, di tangan Yesus mengucap syukur. Maka kita harus belajar juga untuk mengucap syukur untuk apa yang ada pada kita. Nah, saya membaca satu kisah mengenai orang yang selalu tidak mau bersyukur. Katanya begini, suatu hari itu ada 2 orang, mereka lagi makan buah anggur. Satu bilang begini, waduh anggurnya enak ya. Yang satu bilang apa? Banyak bijinya. Nah, beda kan? Satu bilang enak anggurnya, dia banyak bijinya. Kemudian mereka lagi jalan-jalan di taman bunga, lihat bunga mawar atau bunga mawar ya, bagus sekali bunganya. Satu bilang, itu bunga itu bagus sekali. Dia bilang apa? Banyak durinya. Nah, coba lihat. Satu bilang bagus bunganya, dia bilang banyak durinya. Lalu mereka sudah haus, mampir ke tempat orang jual minum. Mereka beli minum. Mereka beli minum. Dia bilang apa? Tuh, minumanku separuh sudah kosong. Yang satu bilang apa? Oh, punyaku separuh masih penuh. Nah, coba lihat. Satu selalu negatif, satu yang positif. Nah, ini yang bagus. Hidup ini harus kita syukuri apa-apa yang kita alami. Tidak boleh dipenuhi dengan
rasa keluh kesah, tidak puas dan lain sebagainya. Yesus mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan itu, baru kemudian membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Jadi ini mengajar kita supaya kita pun belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Lalu dikatakan dalam kalimat berikut, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi Yesus mengucap syukur, bagikan roti, bagikan ikan. Nah, ayat 12, setelah mereka makan, ya, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Di orang-orang itu menerima roti yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka mereka makan. Saya kembali ke ayat 11 kalimat terakhir. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Makan sampai kenyang, sebanyak yang dikehendaki, tidak dibatasi, bahkan ada sisa. Nah, jadi 5 roti dan 2 ikan itu di tangan Tuhan Yesus diubah menjadi begitu banyak. Ribuan orang yang berkumpul bisa makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Tuhan Yesus membagikan roti. Dia tidak bagi langsung kepada orang banyak itu, tapi melalui murid-muridnya. Ya, melalui murid-muridnya. Dia melibatkan murid-muridnya, mengajak murid-muridnya kerjasama. Bukankah ini yang sedang diharapkan oleh Tuhan dari kita pada hari-hari ini? Ya, melalui kita Tuhan mau memberkati orang yang lain. Melalui hidup kita ini, Tuhan hendak menjadikan kita sebagian daripada pelayanannya, seperti murid-murid ini. Tapi ini juga mengajar kita bahwa kalau ada sesuatu kita terima dari orang lain, sadarlah bahwa itu sumbernya dari Tuhan. Murid-murid kan hanya perantara, bukan? Amin. Murid-murid hanya perantara, sumbernya dari Yesus. Dari tangan Yesus roti itu bertambah banyak, ikan itu bertambah banyak. Jadi 2 hal penting kita renungkan di sini. Kita juga hendak dilibatkan Tuhan menjadi saluran berkat. Tapi kalau kita dapatkan berkat juga, mari kita tidak berhenti melihat pada orang yang memberi sesuatu pada kita, tapi melihat di belakang itu, di balik itu ada Tuhan. Nah, juga mengajar kita, kalau kita mampu memberi sesuatu pada orang lain, mari kita sadar sesungguhnya itu bukan karena kuat dan mampunya kita, tetapi karena Tuhan yang berkenan melibatkan kita. Ya, melibatkan kita. Saya mengenal dengan seseorang pengusaha, ya. Dia orang yang suka berbagi dengan orang lain. Suatu ketika dia ditanya, mengapa engkau melakukan ini? Dia bilang begini, saya ini hanya talang, katanya. Talang, seperti talang air itu loh. Jadi hanya alat saluran, tidak lebih daripada itu. Tuhanlah sumbernya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian apa yang menjadi respon daripada orang banyak yang berkumpul pada waktu itu? Kita bisa melihat di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang untuk membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Setelah mereka kagum dengan apa yang Yesus lakukan, ingin menjadikan dia raja duniawi, dan Yesus menyingkir. Yesus tidak mau, karena bukan itu tujuannya. Dia tidak datang untuk menjadi raja duniawi. Mereka salah mengerti. Satu sisi mereka menunjukkan tindakan beri hormat pada Yesus, ya, beda dengan itu imam-imam kepala ahli Taurat pada waktu itu. Tapi sisi yang lain, pikiran mereka kacau, rencana mereka kacau, karena itu bukan tujuan daripada Yesus. Kerajaannya bukan kerajaan duniawi, kerajaannya bersifat rohani, ya, bersifat kekal, tanpa batas teritorial. Ya, apa yang mereka lakukan tidak cocok dengan apa yang menjadi tujuan kedatangannya di dunia ini, maka Yesus tidak mau. Ya, dia menolak, dia menyingkir, tidak memenuhi apa yang mereka minta padanya. Pada bagian terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran bagi kita dalam peristiwa ini, mari kita perhatikan. Yang pertama, mari kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Amin. Kemudian yang kedua, belajar untuk memikirkan kebutuhan orang lain, terutama di masa krisis. Ini kan sedang krisis. Memang penting kita pikirkan mengenai bagaimana hidup kita, tapi juga mari kita pikirkan orang lain seperti yang dilakukan oleh Yesus. Begitu lelah, dalam suasana duka pun dia memikirkan orang banyak itu.
belajar untuk bersyukur dan berbagi. Kemudian belajar untuk menghargai berkat Tuhan, sisanya kan tidak dibuang. Yesus suruh kumpulkan dan mereka kumpulkan. Belajar untuk berkorban demi pekerjaan Tuhan. Kemudian belajar untuk percaya dan taat. Jadi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, mari kita taati. Walaupun ada kesulitan, Paulus menulis dalam 2 Korintus 3 ayat 5, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Itu merupakan ungkapan daripada Paulus dalam pengalaman pelayanannya. Yang berikut, bagi Kristus jiwa orang miskin sama berharganya dengan jiwa orang kaya. Semuanya suruh duduk di atas rumput, makan roti yang sama. Kan tidak dicatat khusus orang kaya di sebelah kiri, orang-orang tidak kaya di sebelah kanan. Tidak, semuanya duduk di atas rumput, makan dari roti yang sama. Tidak ada yang diistimewakan di sini ya. Kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Amin. Lalu yang berikut, Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaannya untuk memelihara umat Tuhan, tetapi dia mengerjakannya bersama dengan para murid. Dia tidak melakukannya sendiri. Pelayanan bukan mengambil keuntungan dari orang yang dilayani, tetapi memberikan keuntungan. Ini merupakan kalimat dari seorang pendeta namanya Wigman Sirait. Dia bilang pelayanan bukan mengambil keuntungan dari orang yang dilayani, tetapi memberi keuntungan. Ya seperti di sini, orang yang lapar, murid-murid tidak egois. Kalau egois kan 5 roti untuk diri sendiri, tapi diberikan pada orang yang sedang kelaparan. Nah, maka Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini, mari ya, hari ini kita juga belajar mengucap syukur kepada Tuhan di masa sulit sekalipun. Tetaplah memandang Dia sebagai pribadi yang berkuasa. Lukas pasal 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Adakah dalam hidup saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Percayakanlah semua itu pada Tuhan. Di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil baginya. Dan sesudah Tuhan menolong kita, kiranya kita pun boleh menjadi saluran berkat di tangan Tuhan, agar orang lain mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan untuk firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Roh Kudus meteraikan itu dalam hati kami. Mampukan kami untuk mengerjakan dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Bila di antara kami ada yang sedang kesulitan, Tuhan berikan hati yang betul-betul mau berserah kepada Tuhan, melihat tangan Tuhan yang berkuasa itu, kuasa Tuhan yang dahsyat itu, yang sanggup berkarya membuka jalan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya demikian, dan kita akan melanjutkan untuk memuji Tuhan. Kepala liturgos saya persilahkan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita menanggapinya dengan memuji Tuhan dari Hoeles Humnos 204, Ku percaya pada Yesus. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal, ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia.
Mari pada saat ini kita mengumpulkan persembahan kita. Kepada petugas saya persilahkan. Kita berdiri memuji Tuhan dari pujian Terimalah. Terimalah dia Tuhanku, sedikit persembahan kami, kiranya dipermuliakan namamu selalu ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, kini kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai rasa syukur kami di hadapan-Mu. Walaupun tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami, tetapi kami mau memberikannya dengan tulus hati ya Tuhan. Terimalah persembahan kami. Pakailah persembahan ini ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati yang mengelola dan berkati semua kami yang telah memberikannya di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Mari pada saat ini kita mendengarkan warta gembala. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai warta untuk kita hari ini. Yang pertama, bahwa pada hari ini, yaitu pukul 10 ya waktu Indonesia Barat, akan ada acara yang diselenggarakan oleh Komisi Puji-Pujian yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kim Chayong, ya seperti yang tertera pada layar. Ya, karena itu mari kita sama-sama mengatur waktu untuk bisa ikuti acara ini agar terus mendapatkan siraman firman Tuhan ya, untuk membawa kita makin teguh dalam iman dan lebih sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan walaupun di tengah situasi yang sulit yang kita hadapi. Ya, itu yang pertama. Saya ulangi, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di grup WA gereja sudah dibagikan linknya. Karena itu silahkan nanti bergabung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Nah, kemudian yang berikut mengenai acara kita ke depan ya, dalam minggu ke depan ini. Untuk ibadah minggu depan itu sesuai dengan jadwal pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Itu ibadah yang dewasa, live lewat Facebook Elios Kes maupun streaming YouTube Gereja Elios Surabaya. Untuk yang sekolah minggu pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Lalu untuk yang remaja pemuda pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat juga lewat Zoom. Nah, mengenai kegiatan pada hari Selasa itu ada doa malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat juga lewat Zoom. Lalu acara pemahaman Alkitab pada hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat juga diadakan melalui Zoom. Silakan bergabung lewat link yang dibagikan lewat grup WA gereja pada setiap hari Selasa maupun hari Kamis. Nah, kemudian yang berikut Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menyampaikan juga bahwa pada hari ini, yaitu pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan adakan acara perpisahan dengan pelayan-pelayan Tuhan yang selama ini setia dan tekun melayani di gereja kita hampir 1 tahun.
Ya, hampir 1 tahun ya. Nah, jadi pada pukul 7 malam ini semuanya supaya bergabung lewat link yang sudah dibagikan di grup WA gereja. Saya harap tidak ada yang ketinggalan, karena setelah perpisahan ini memang minggu depan masih bersama kita ya. Tetapi setelah itu mereka akan segera meninggalkan Surabaya untuk menuju ke daerah tujuan masing-masing ya. Kiranya Tuhan menolong supaya acara malam ini berjalan dengan baik, dan kedua hambanya ini pun ke depan boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa ya, menjadi alat yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan ya. Lalu yang berikut kegiatan rohani untuk 1 bulan ke depan, seperti yang tadi malam diumumkan di grup WA gereja, apa yang menjadi kebijakan atau keputusan majelis, tolong kita perhatikan. Jadi selama 1 bulan kegiatan tatap muka di gereja ditiadakan. Nanti bulan depan di tanggal 23 bulan Agustus baru majelis akan, setelah mengevaluasi situasi, akan memberikan pengumuman terbaru mengenai kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Lalu yang berikut, mari terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ya, ada yang pagi ini saya dapat informasi masuk di rumah sakit Dr. Sutomo. Kiranya Tuhan tolong supaya bisa cepat sembuh. Kalau ada yang sedang di rumah tapi sakit, Tuhan tolong supaya cepat pulih. Lalu kita terus berdoa untuk pemulihan negara kita dari situasi yang sedang kita hadapi. Nah, mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sendiri dalam anugerah-Mu telah memberkati kami dalam ibadah ini. Pertama, ibadah bisa berjalan dengan baik sejauh ini. Yang kedua, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, dan beberapa informasi penting, juga kesempatan luar biasa kami boleh menyatakan bakti kami di hadapan Tuhan walaupun dari rumah masing-masing. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa bersama Padamu untuk rangkaian kegiatan kami hari dan minggu ini. Pada pukul 10 akan ada acara yang diselenggarakan oleh Komisi Puji-Pujian di gereja kami. Tuhan pimpin berkati supaya berjalan dengan baik. Tolong hamba-Mu yang melayani maupun kami semua umat-Mu agar bergabung dalam acara ini. Demikian untuk sekolah minggu pada pukul 8.30 juga Tuhan berkati. Acara perpisahan pada malam ini juga Tuhan berkati. Kegiatan rohani minggu ke depannya juga Tuhan berkati. Sekarang kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Khususnya pagi ini mendengar informasi ada kekasih Tuhan yang dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo. Tuhan tolong supaya bisa mendapatkan penanganan sebagaimana seharusnya dan bisa cepat pulih. Seluruh keluarga Tuhan pimpin berkati agar tetap tenang, menaruh harap pada Tuhan di masa sulit ini. Dan secara keseluruhan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk situasi sulit yang sedang kami hadapi. Kami semua membutuhkan anugerah-Mu ya Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan, semua upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun tindakan masyarakat mendukung protokol, semuanya akan baru bisa bermanfaat jikalau Tuhan turun tangan. Karena Tuhan tolong pulihkan kami, hentikanlah ya Tuhan, lalukanlah virus corona ini dari kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami lihat bahwa di negara kami hari-hari ini begitu banyak orang yang terpapar, begitu banyak korban yang meninggal dunia. Tuhan tolong kasihanilah kami Tuhan. Sekali lagi tolonglah dan kasihanilah kami. Dalam belas kasihan-Mu Tuhan, pulihkanlah kami dari situasi ini. Hikmat-Mu senantiasa Engkau karuniakan kepada para pemimpin kami untuk mengambil jalan keluar yang terbaik. Seluruh masyarakat supaya betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Bapa di sorga, kini kami berdoa Padamu untuk pelayanan kami secara keseluruhan. Bukan saja di gereja kami tapi di sinode kami. Ada gereja-gereja kami di berbagai daerah, yayasan-yayasan kami baik Yayasan Leos Indonesia yang mengelola pendidikan umum baik playgroup TK SD di kota Surabaya, di Malang. Demikian juga untuk Yayasan SD Salem yang mengelola pendidikan untuk calon hamba Tuhan di Malang. Tuhan tolong berkati semua pelayan di yayasan kami. Permasalahan-permasalahan kesulitan yang sedang dihadapi, Tuhan turun tangan berikan jalan keluar. Di dalam setiap peristiwa Tuhan selalu punya maksud yang terbaik. Bapa di sorga, kami berdoa Padamu untuk pelayanan Tuhan di seluruh dunia. Tuhan berkati. Kini kami serahkan hidup kami, juga doakan masyarakat di sekitar kami dimanapun kami tinggal. Selamatkan, berkati semuanya ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini, memasuki minggu yang baru. Mohon penyertaan Tuhan, langkah-langkah hidup kami ke depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kami tahu Tuhan berjanji selalu menyertai dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, mari kita akan lanjutkan memuji Tuhan. Sebelum kita menerima doa berkat, kepala liturgos saya persilakan. Mari kita memuji Tuhan dari Hoeles Humnos nomor 306, Kuserahkan. Kuserahkan kepadamu segenap diriku Tuhan, genap hidupku ku letakkan atas mezbahmu Tuhan. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan sama sekali, terimalah daku. Ku serahkan kepadamu, sambut hamba-Mu Tuhan. Dunia tak beri keselamatan, hanya Engkau Tuhanku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan sama sekali, terimalah daku. Saja kita semua untuk berdiri. Bait yang ketiga. Ku serahkan kepadamu, akan jadi milikmu, agar itu akan nyata dalam langkah hidupku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan sama sekali, terimalah daku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita memuji Tuhan. Hoeles Humnos nomor 278. Kita nyanyikan bait pertama dan bait keempat. Kuserahkan hidupku. Telah kuserahkan hidupku kepadamu ya Tuhan, pakai akan tanganku, lakukan kehendak-Mu, lakukan kehendak-Mu, pakai segala waktuku untuk melayani Tuhan. Ku serahkan hidupku, biar Tuhan gunakan, biar Tuhan gunakan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.